dari Jerman. Indonesia begitu. Oke, makanya secara pribadi saya memutuskan ikut Partai Buruh. Kalau saya tawarannya setelah gerakan buruh makin menguat dan Presiden Prabowo sangat ada, saya boleh mengatakan sosialis tengah Pak Prabowo. Karena bapaknya pendiri Partai Sosialis. Pikiran beliau nanti itu ada transportasi gratis, pendidikan gratis. Kata waktu 10 tahun yang lalu beliau ngomong itu kan di Hambalang Pak Didi kan, kenapa saya jadi rugi, bukan uang saya, kasih aja ke rakyat selama saya hidup. Itu sosialis. Memperbanyak subsidi. Sekali kita boleh berbeda pandangan, tapi kami yang orang lapangan. Nah, teman-teman mahasiswa di Indonesia, kalau saran saya tetap independen, jangan berpolitik. Dia menjadi kekuatan moral yang sekarang ini udah sangat luar biasa. Nggak ada order reformasi kalau nggak ada mahasiswa. Nggak ada itu order baru kalau nggak ada mahasiswa. Mahasiswa itu modelnya. Tapi kalau saya boleh nyaranin adalah seperti di negara Skandinavia dan Korea Selatan. Mahasiswa itu bersekutunya dengan buruh, bukan partai-partai kapitalis. Caranya apa? Anda tetap independen, tapi begitu pemilu, Anda harus kirim orang. Jangan karena uang, karena mau dikasih jabatan, Anda ke sana. Kalau di Korea Selatan tuh, KCTU dan organisasi mahasiswa pasti partai partai sosialis, partai pekerjaan. Di Brazil, Centrale Unite Trabalhadores, anak muda petani dan anak muda buruh itu pasti ke CUT. Kita harus hukum partai-partai kapitalis. Mau Iqbal, Anda kan karena ketua umum partai buruh, ya silakan aja, boleh kok menilai itu. Tapi saya periksa track record saya. Selama 30 tahun saya diaktifkan. Boleh tanya Pak Didi gimana kita membangun organisasi. Ada kita cukang-cukong. Ya cuma kedodoran. Tapi saya sih yakin Pak Didi 2029 masuk kita ke partai. Siapa yang memenangkan revisi undang-undang pilkada? Partai Buruh. Siapa yang memperjuangkan presidensial threshold? 4 mahasiswa plus 13 pendapat partai Buruh. Hanya satu partai yang mendukung mahasiswa yang menggugat di MK tentang presidensial threshold 0%. Siapa yang memenangkan Omnibus Law Undang Cipta Kerja? Tunjuk satu aja partai agama yang mau menggugurkan Omnibus Law. Bayarlah upah buruh sebelum kering-keringat. Setuju Omnibus Law. Sisihkan sedikit hartamu, sebagian hartamu bagi orang yang tidak mampu dengan konsep zakat, sedekah, infak. Setuju Omnibus Law. Outsourcing itu budak modern. Kenapa partai lu setuju? Lucu. Ini bukan menggugat ya, tapi silakan pelajari. Ini kan digugat kritis di kita. Kalau saya sih mengajak begitu. Tetap independen, tapi begitu pemilu kirim orang. Gak usah jadi anggota partai, gak usah jadi pengurus partai, tetaplah jadi mahasiswa. Tapi gagasan lo jangan kebeli oleh batu bara, sawit, kakanda, dan lain sebagainya. Kalau saya terlalu keras minta maaf. Itu aja. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa. Cuma ingin di bangsa ini adil sama buruh, adil sama petani. Lo boleh kaya, tapi jangan miskin. Welfare state, prinsip di Partai Buruh dan KSP. Nah, apa itu welfare state? Negara kesejahteraan. Satu, kesetaraan kesempatan. Lo boleh kaya, kita nggak boleh miskin. 2, redistribusi kekayaan. Apa itu? Anti impor, kekuatan dalam negeri dibangun, dan jaminan sosial. Kita rebut lagi 5. Kamu bisa lihat apa yang akan kami lakukan. Dukung kami kalau itu bagus. Nggak malu-malu saya akan minta dukungan ke kampus-kampus. Dulu waktu BPJS, saya datang ke UI, saya datang ke Parahyangan, saya datang ke kampus-kampus. Pertama di Cemooh, karena dia ada seminarnya, lagi istirahat Pak Didi, di kantin. Ya orang pada makan. Saya teriak-teriak aja. Akhirnya merhatiin. Mahasiswa turun ke jalan. Nah, prinsip ketiga adalah jadi anti impor, jaminan sosial, dan kedaulatan pangan, reforma agraria. Itu redistribusi kekayaan. Apa prinsip ketiga welfare state? Tanggung jawab publik, APBN dan APBD kita bedah. Jangan banyakkan infrastruktur. Kita pakai paham sosialis tengah. Udah bilang aja dulu sosialis tengah. Pancasila, manusia yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
tidak anti Pancasila, kita sosialis tengah. Kita nggak setuju dengan kapitalis liberal. Sistem pendidikan, sistem pertambangan, makanan, jaminan sosial. Jadi tanggung jawab publik adalah prinsip ketiga, di mana kita bedah itu APBN dan APBD. Yang mudah-mudahan 2029 Partai Buruh dan KSPI dan Serikat Buruh bisa. Kita minta dukungan Anda nggak usah masuk partai, jangan masuk partai, terkooptasi kamu. Kalau Aldi udah masuk, ya biarin aja deh. Dia udah terlanjur masuk, biar dia ngurusin anak muda aja. Tapi kamu, saya ingetin, duit Anda tek aja. Apalagi yang Islam kan lo, KMI, lo, kami Islam, lo, Islam juga. Ada yang doang nasionalis, tapi udah namanya Islam juga. Saya sering ngisi bahasa kayak gini ngomongnya. Nggak usah teori itu bisa nggak diwujudkan dalam pengejauhan. Selamat berjuang. Kita masih bisa berdiskusi, jangan hari ini aja. Ya, lo undang gue di kampus, lo caci maki gue juga apa-apa, gue biasa. Caci maki buruhnya biasa. Yang penting hati. Kamu juga jaga hati. Kalau hatimu ikhlas, hatimu tulus, kalau dalam agama yang saya pahami, saya yakin agama lain juga ada. Saya yakin benar namanya Basyirah. Basyirah itu bukan hati seperti Nabi bilang ya. Gumpal darah, bias gumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Bias gumpal darah itu buruk, buruklah semua. Tapi dalam Al-Quran, agama lain saya yakin ada ajaran. Ada disebut dalam Al-Quran itu, saya lupa surahnya itu. Basyirah. Basyirah itu matanya. Kalau kau tulus, kau ikhlas, kau nggak punya hidden agenda, kau nggak kejar jabatan, kau nggak kejar uang, dengan sendirinya orang akan menerima. Dan apa yang kau impikan itu datang sendiri. Saya udah 56 tahun, 30 tahun lah di Serikat Buruh. Ya Pak Didi ya, mudah-mudahan kau tetap menjadi bagian penting di Republik. Ya, sekarang masih kurus, mulai kerja sedikit gendut-gendut dikit. Ntar kalau udah mulai ada jabatan, dari hotel ke hotel, bukan dari ke rumah ayah Didi kayak begini. Nah, permainan dulu. Kamu juga jangan jadi penonton, dengerin. Habis itu selfie, main WA. Jadilah bagian terpenting dalam Republik ini untuk menentukan kau akan punya anak. Kau mau anaknya upahnya murah? Kau mau anaknya outsourcing? Tadi pagi saya bilang TV kan saya habisin naik politik. Dan Pak Prabowo setuju. Dan itu udah 15 tahun yang lalu. Ingatin saya kalau jadi presiden, udah kelamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Saya minta maaf kalau gini Zoom terbuka, kalau ada kata-kata yang nggak berkenan, ada sikap, tindakan, atau saya minta maaf kalau ada seolah-olah membangga-banggakan diri atau menyombongkan diri, kalau itu minta maaf. Mudah-mudahan jauh dari sifatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Presiden KSPI kita. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi panelis ya dari teman-teman mahasiswa. Ini tadi sudah banyak mendengar ya perjuangan dari Mas Said Iqbal bersama teman-teman dari. Bukan perjuangan gue, perjuangan buruh orang-orang. Oh ya, perjuangan teman-teman buruh ya yang dikomandoi oleh Bung Said Iqbal gitu. Kita lanjutkan kepada panelis, yaitu yang pertama ini sudah hadir Ketua Koordinator Komisariat MKUNJ Saudara Muhammad Falah Musafa Asidik. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Said Iqbal selaku Presiden KSPI dan juga Presiden Partai Buruh beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Umum FPTHSI dan juga seluruh jajarannya, serta yang sangat saya banggakan Ayahanda Didi yang saya sering komunikasi dan diskusi. Saya ini boleh dibilang beberapa pertemuan diskusi ini sering sama Ayahanda Didi gitu. Abang. Ya. Dan juga yang saya hormati dari kami pengurus pusat serta PMII dari Unindra serta kawan seperjuangan saya dari UNJ GMNI.
Sebentar ya, ada azan. Di tasnya. Kalau yang belum pada makan, makan dulu. Atau makan 2 kali. Begitu Pak Didi. Boleh makan 2 kali. Bila ini ada pempek, yuk sambil nih. Ada di jalan. Ngambil. Keos, nanti keos. Tunggu dulu, dengerin dulu lah. Tahan lapar, tahan lapar. Ah iya panitia, kasih. Ayo. Dibikin semua dikasih. Diputer aja berarti ya makanannya. Biar teman-teman peserta duduk di tempat ya, nanti ada Dianterin makanan. teman-teman panitia yang mengantarkan sosial simulasi MBG. Kalau ngantuk ada kopi ya, kopi. Jangan dulu Pak Didi. Bubar ini. Enggak dibagi. Tadi antar. Ntar dianterin. Dianterin. Oh ngerokok nggak boleh. Ini ada orang PKS soalnya. Oh iya. Enggak boleh ya? Nggak boleh ngerokok. Enggak. Anakku 2, 3. Kami semua kami. Jadi kami yang Netral.
Udah kali ya? Sudah. Mohon perhatian. Biar kita dengerin pandangan kawan-kawan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Mungkin sedikit cerita sebelum awalnya ada diskusi ini. Saya itu sering bertemu dengan Bang Didi untuk mendiskusikan hal yang namanya permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya masalah masa depan kita atau ketenagaan. Ini, Baterai kali. Abdi. halo, tes. Oke, baik. Baik, tadi ada penekanan yaitu masalah ketenaga kerjaan gitu kan. Karena saya melihat di Indonesia ini sekarang ketidakpastian akan masa depan. Saya banyak melihat di berita-berita itu orang-orang itu banyak yang dipecat atau di PHK. Nah, di sini saya merasakan nanti jangan-jangan kedepannya saya lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi kadang itu kita itu hanya berdiskusi kepada ya sesama aktivis, sesama kaum intelektual, dosen gitu kan. Tapi kita tidak pernah berdiskusi bareng, dan baru pertama kali ini saya juga berdiskusi dengan buruh. Karena menurut saya yang tepat untuk membawa diskusi ketenaga kerjaan atau permasalahan-permasalahan kerjaan kayaknya cocok itu dengan partai buruh atau buruh itu sendiri, KSPI gitu. Karena ayahanda atau Bang Didi itu sendiri menjelaskan bahwasanya pengertian buruh itu sebenarnya luas. Tapi di Indonesia itu selalu terkotak-kotakan. Kalau yang saya baca juga di KBBI itu, buruh itu orang yang diberi pekerjaan oleh orang lain dan diberi upah. Dan juga di Undang-Undang Omnibus Law sama. Intinya orang yang selama masih diberi upah itu adalah orang buruh. Tapi kan kadang di Indonesia itu masih gengsian ya, atau istilahnya nggak mau disebut buruh. Gitu kan. Nah, makanya timbullah saya dan Bang Didi itu untuk membuat sebuah diskusi yang dimananya saya ingin membahas masalah ketenaga kerjaan. Maka terciptalah buruh, mahasiswa dan masa depan Indonesia saatnya bergerak bersama. Jadi itulah kenapa sedikit cerita adanya diskusi ini. Saya ingin bertukar pikiran dengan buruh itu sendiri, karena yang saya lihat juga salah satu pejuang yang selalu memperjuangkan masalah-masalah ketenaga kerjaan itu buruh gitu. Jarang ada halayak yang lain gitu. Paling kalau misalnya ada buruh dan juga masalah tentang keguruan, pasti ada bedanya yang saya lihat di di televisi gitu, bergerak sendiri gitu. Nah, saya ingin berdiskusi gitu, karena saya juga merasa di mahasiswa ini banyak kerugian-kerugian yang hanya dipermainkan oleh perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, yaitu dengan magang, program magang. Saya pernah melakukan beberapa kali bekerja di tempat magang. Kita bekerja dari pagi sampai sore, tapi kita tidak ada hasilnya. Istilahnya kita tidak ada upah yang dibayarkan. Tapi kita memiliki tugas yang sama, target yang sama, dan juga jadwal yang sama. Tapi kita tidak ada hasil yang diberikan yang sama gitu. Jadi ini menjadi keresahan saya sebagai mahasiswa. Nah, mungkin kita mahasiswa itu punya harapan dengan buruh itu. Sama-sama mungkin ada dari pembahasan ini memperjuangkan hak-hak kita yang istilahnya mahasiswa-mahasiswa magang. Memang tidak dipungkiri, kadang magang itu juga kebutuhan kita, yaitu untuk kebutuhan nilai. Tetapi kan kita di sini juga berkeluar keringat. Untuk menuju suatu kantor pun kita mengeluarkan yang namanya ongkos, gitu kan? Mengeluarkan yang namanya bensin. Tapi ya kita tidak ada hasilnya, tidak ada upahnya, hanya sekedar ya kamu jangan istilahnya bahasa sekarang jangan pragmatis lah. Ya udah dapat ilmu udah syukur gitu. Tapi kan tidak bisa seperti itu.
gitu. Saya harap nantinya di sini saya dan kawan-kawan mahasiswa memikirkan masalah yang tadi saya cetuskan, permasalahan magang itu sendiri gitu.